Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Wisna di pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Pembelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 dengan materi manfaat tumbuhan sekitar. Baiklah anak-anak, kita masuk pembahasan materi jenis-jenis cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat ada fabel, legenda, sage, dan mite. Sedikit Ibu jelaskan pengertian dari mite dan sage. Mite disebut juga dengan mitos, yaitu cerita rakyat yang ditokohi dewa di dunia lain dan dianggap benar-benar terjadi. Sedangkan sage, cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian dan kepahlawanan seseorang. Selanjutnya, kita masuk pembahasan materi pengertian fabel, legenda, dan dongeng. Fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan tentang kehidupan binatang. Contohnya, cerita si kancil dan si kera. Kemudian ada cerita rubah dan buah anggur. Tokoh fabel adalah binatang atau hewan. Berikutnya, kita lanjut pengertian legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan asal-usul suatu tempat. Contohnya, cerita Batu Menangis dan cerita Sang Kuryang. Berikutnya, kita lanjut pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi atau cerita tradisional yang turun-temurun dari nenek moyang pada zaman dahulu. Contohnya, kisah bunga mawar dan pohon bambu. Kemudian ada kisah pohon yang sombong. Selanjutnya, anak-anak juga bisa melihat cerita dongeng, fabel, legenda di buku tema 2. Selanjutnya, kita masuk pembahasan materi beberapa hal yang diperhatikan dalam cerita dongeng. Yang pertama, tokoh, disebut juga dengan orang yang ada dalam cerita. Yang kedua, watak, yaitu sifat atau karakter dari tokoh. Yang ketiga, latar, yaitu tempat kejadian peristiwa dalam cerita. Yang keempat, alur, disebut juga dengan urutan atau jalan cerita. Yang keempat, amanat, yaitu pesan kebaikan yang disampaikan penulis dalam cerita. Berikutnya, kita masuk pembahasan materi hal-hal yang diperhatikan dalam cerita dongeng. Yang pertama, lafaz, yaitu pengucapan yang jelas. Yang kedua, intonasi, yaitu tekanan tinggi rendah atau turun naiknya pengucapan atau kalimat yang kita baca. Yang ketiga, ekspresi. Dalam menceritakan dongeng, kita harus memiliki ekspresi yang kita tampilkan dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jika kita bertemu tanda koma, maka berhenti membaca sebentar lalu dilanjutkan membaca kembali. Tetapi jika kita bertemu tanda titik, berhenti membaca, kemudian melanjutkan kalimat berikutnya. Yang kelima, dalam membaca dongeng kita harus memiliki suara yang lantang dengan tujuan agar dongeng yang kita baca didengar orang lain dengan jelas. Yang terakhir, kita masuk pembahasan materi pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Contoh, Arlen membicarakan tentang pengalaman liburannya, disebut dengan kalimat tidak efektif.
dapat kita jadikan kalimat efektif menjadi Arlen membicarakan pengalaman liburannya. Kemudian juga ada contoh kalimat tidak efektif. Sasa hanya memiliki 3 buah buku saja. Kita jadikan kalimat efektif menjadi Sasa hanya memiliki 3 buah buku. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan memahami dengan materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, terus berjuang, dan jadilah kebanggaan orang tua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.